Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara bertausiah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membawakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya, Rabbi firli imana bi'a wa firli amalan mapun
binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ala ruhania Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Asatari, wasawabin ala ruhania Al-Mukarram Kutubi Sayyidina Kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asatari Asahid, wasawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Mukhlisin rahimakumullah, wasawabin ila ruhania Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Abdul Hamid Jama Suari Waliullah Kudusullah. Sebelum kita mulai acara bertausiah, yang pertama-tama yang dimuliakan Allah, Tuan Guru Muhammad Sudargunanto Al-Malik dan saudara-saudara saya yang hadir pada malam hari ini. Kakek memberikan amanah kepada kami, kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik, setelah ba'dah maghrib disuruh belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawabi ila ruhaniyah waliullah Kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asatari Asahid. Wasawabi ila ruhi Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama Suari Waliullah Kudusullah. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita diberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang saya muliakan kepada Bapak Guru Khalifatullah Muhammad Sudargunanto Al-Malik, dan mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan agar supaya bisa selalu menasihati kita semua. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang saya hormati kepada Bapak guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh Kakek Malik untuk belajar bertausiah. Dan apabila nantinya ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dengan hormat untuk dibenarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan pada malam hari ini, dan nantinya
apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Kita diajarkan oleh guru kita tentang bagaimana kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dalam pertanyaannya, bagaimana kita untuk kembali kepada Allah? Kalau zaman Rasulullah, Allah mengutus Nabi Muhammad sehingga sahabat-sahabat umatnya mengikut taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah. Dan ketika zaman sekarang kita sudah lagi tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak menjumpai dengan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi apabila kita ingin kembali kepada Allah, taat kepada Allah, maka kita harus mengikuti ulama atau wali-wali Allah. Dan dalam rukun takwa yang pertama, yaitu mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana kita untuk mencintai Allah dan Rasul, sedangkan kita tidak menjumpai Rasul, kan gitu. Ketika zaman Rasul, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Dan sekarang kata Nabi Muhammad, ikutilah al-ulama, dan gitu. Jadi di sini kita harus berguru agar supaya nantinya kita tidak tersesat, atau dalam artian kembali kepada Allah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berwali atau sudah berguru kepada kakek Malik. Sedangkan di dalam Al-Fatihah itu ada surat yang mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kan. Nah, dari situ kita juga bertanya, kan gitu, bagaimana kita menuju jalan yang lurus, kan gitu. Orang-orang di luar sana mengatakan bahwa yang rajin sholat, yang rajin zakat, yang rajin puasa, bahkan haji pun sekali, udah berkali-kali, kan gitu. Tetapi orang-orang di luar sana itu tidak melihat bahwasannya pada rukun Islam ada yang namanya syahadat. Kata orang, syahadat Islam itu sudah keturunan, kan gitu. Tetapi kita di dunia ini disuruh memilih. Kita itu memilih istilahnya jalan tol apa jalan umum, kan gitu. Kalau di jalan umum ya banyak kendala seperti macet, kan gitu. Kebanyakan orang mengaji itu baik buruk, kan gitu. Tetapi alhamdulillahnya di sini kita diajarkan oleh guru kita untuk menjadi baik dan lebih baik.
Dan Allah tidak menciptakan Adam kecuali menjadi khalifah di muka bumi. Jadi artinya khalifah ini apa? Khalifah ini pemimpin. Sekurang-kurangnya kata guru kita, pimpinlah keluarga, istri, anak, harta. Jadi kalau kita tidak menjadi khalifah, kita kembalinya ke siapa kan gitu. Sedangkan Allah aja mengatakan bahwasannya menciptakan Adam untuk menjadi khalifah. Jadi di sini sekurang-kurangnya kita harus menjadi pemimpin, yaitu pemimpin keluarga, sekurang-kurangnya. Dan harus kita syukuri kita sudah berwali, kita sudah berguru, maka taatilah apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, agar supaya, karena apa? Karena para sahabat itu taat kepada Rasulullah dan dia taat kepada Allah kan itu. Sama halnya dengan sekarang, zaman sekarang ini, kita taat kepada wali Allah dan kita taat kepada Allah kan itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada salah penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan segala hormat kami mohon pembenarannya kepada Bapak Guru. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan untuk meluruskan kalam-kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik, kita mohonkan kepada Tuan Guru kita Muhammad Sudar Gunanto Al-Malik untuk meluruskan dan menambahkan kalam-kalamnya. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi anta maksudi wari dokah matlubi. Ya Allah, Engkau yang ku maksud, ridhomu yang ku tuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahan wahidan waroban sahidan lama huda siwahu wa nahnu lahumul muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati bi asma'i wa sifatihi, bi barakatillah syafaatin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasawabin wali Allah Sayyidina al-Mukarrama Kutubi Muhammad Zainal Arifin al-Malik Asatria Sahid, wasawabin Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suwari wali Allah Kudusullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali, kita masih diberikan yaitu suatu kenikmatan pada malam hari ini, yaitu tentang kenikmatan Islam,
tentang kenikmatan iman, kesehatan iman, sehingga kita dapat menghadiri yang mana panggilan daripada leluhur-leluhur kita melalui kakek Malik wali Allah untuk menghadiri, untuk mengerjakan daripada yang namanya halwat, dan untuk mengisi kekosongan waktu. Tadi kita sudah dengar daripada saudara kita bahwasanya kakek Malik itu mengamanahkan kepada saudara kita, siapa namanya? Sofi. Kepada saudara kita Sofi Al-Malik untuk mengisi kekosongannya itu tadi belajar tausiah. Itu perintah dari kakek Malik. Kalaulah sudah perintah dari kakek Malik, jangan kita mandang siapa yang diperintah, pandang perintahnya. Jangan kita pandang siapa yang diperintah, pandang siapa yang merintah. Jadi kalau kita mandang yang diperintah, bukan mandang yang memerintah, itu kita akan enggak sampai ilmu kewalian kita. Tapi kalau kita mandang yang memerintah itu sesungguhnya siapa, itulah sesungguhnya kita itu udah nyampe siapa sesungguhnya wali Allah. Karena kata Allah sering kita dengar dari lisannya kakek Malik, sesungguhnya yang baik-baik itu datangnya dari Allah, kan? Sesungguhnya yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan yang kita dengarkan tadi bisa mengulang daripada yang dulu kita itu pernah dengar, karena kita itu sibuk masalah dunia, kerja dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang tadi diutarakan sama saudara kita Bapak Sofi tadi kita lupa, sekarang kita diingatkan. Jadi untuk menyingkat waktu, sedikit saja saya menambah daripada keterangan saudara kita tentang masalah ayat yang dibacakan tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Jadi pemahaman ini, kalau dulu kakek Malik itu pernah menyampaikan kepada saya, ini harus dipecahkan dengan 4 hukum. Jangan 1 hukum saja. Kalau 1 hukum kita nggak jumpa. Maka hukum syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat itu bagaimana cara ngajarkan? Syariat itu tadi. Maka kalau kita tanya sama orang syariat ataupun tanya kita sama Pak Ustadz ataupun umum, kan itu cara kembali kepada Allah yang diterangkan saudara kita tadi. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Itulah secara ilmu syariat, secara ilmu umum. Kalau secara ilmu tarekat itu bagaimana? Secara ilmu tarekat itu kita disuruh kembali kepada wali, ulama. Al-Arisatu ulama ambiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Karena kata Rasulullah, di zaman dulu itu Rasulullah ngomong, ikutlah kamu kepadaku dan sembahlah Allah. Ikutlah kamu kepadaku dan sembahlah Allah. Jadi kalau zaman dulu yang mimpin, yang nanggung jawab masalah agama itu adalah Rasulullah, maka umat di zaman Nabi Muhammad Rasulullah itu tadi suruh kembali, suruh taat, suruh patuh kepada Rasulullah. Kalau zaman sekarang bukan zamannya Rasulullah, zaman ulama. Maka dikumpulkanlah kita itu di dalam ilmu tarekat, disuruh kembali kepada guru-gurunya ataupun walinya Allah. Itu secara ilmu tarekat. Kalau ini diadukan dengan disatukan dengan ilmu syariat, nggak akan jumpa. Pasti mereka itu bertentangan, karena kamu punya guru, kan gitu. Karena kamu punya guru dan sebagainya, kan gitu. Kalau secara ilmu hakikat bagaimana? Secara ilmu hakikat kita disuruh kembali kepada orang tua kita. Secara ilmu hakikat, hakikatnya itu kita itu disuruh kembali kepada orang tua kita. Karena asal usul kita itu dari orang tua, dari orang tua. Maka Allah itu ngomong di dalam Al-Quran, Allah itu pesan sama kita, innaka la minal mursalin. Sesungguhnya kamunya ini menuju kepada orang tua kita, itu utusannya Allah. Maka kalau kita mau kembali kepada Allah, kita harus mengikuti seseorang yang diutus sama Allah.
sama Allah. Kalau secara ilmu ma'rifatnya, kata kakek Malik itu, ini yang paling berat. Ini yang paling berat secara ilmu ma'rifatnya. Secara ilmu ma'rifatnya, cara kembali kepada Allah yaitu memakai sifat-sifatnya. Pakai sifat-sifatnya. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau memang kita itu datangnya dari Allah, maka kita disuruh memakai sifatnya Allah. Kalau memang kita ini datangnya dari Allah, maka kita disuruh memakai sifat-sifatnya Allah. Sifat yang paling dekat kata kakek Malik sifat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi secara ilmu makrifat itu kita disuruh memakai sifatnya Allah yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah siapa? Yaitu sifat-sifatnya Allah yang ada di dalam diri kita. Disitulah kita disuruh nyatu memakai sifatnya Allah, kan itu. Disuruh memakai sifatnya Allah. Insya Allah kalau memang benar-benar kita itu di dunia betul-betul kita memakai sifat pengasih dan penyayang yang diterapkan oleh walinya Allah kakek Malik kepada kita, jangankan nanti setelah kita meninggal, di dunia ini aja kita udah diseru, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maka jiwa, kalau kita kepingin memiliki jiwa ataupun pola pikir diri kita ini dikatakan jiwa yang baik, nafsu yang baik, caranya itu pakailah sifat pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang. Ini nggak panjang-panjang saya, waktunya nanti isya pula kan gitu, isya pula. Lagi pula nanti kalau saya panjangkan, wah lapah kayak orang ngerti weteng kuis ngele mau teko marah mangan. Anu balik kerja langsung lungo, ojo susui lah kayak ini batinnya ngomong begitu kan gitu, wis ngelak dan sebagai pikirani rambutan sampai manggis, kalah wis payah diteruske oke pun orang mudeng kan gitu, orang mudeng. Bagus singkat-singkat aja kan gitu, apalagi tampang gak jelas gini kan gitu, tampang gak jelas kan? Gak jelas, bukan gak jelas beragamanya, nanti salah tafsir, gak jelas perutnya kan gitu, gak jelas wetenge podo ngelih kan gitu. Maka kembali ke awal itu, cara kita kembali kepada Allah, kakek Malik itu menerangkan kepada kita itu harus dengan 4, gak bisa hanya 1 kan gitu, nggak bisa hanya 1. Secara ilmu syariat yaitu kata kakek Malik, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zakat, jangan tinggalkan puasa, ibadah. Secara tarekat hadiri yang namanya pengajian, kembali kepada wali. Apa yang diperintahkan wali itu apa? Seperti contohnya pengajian, seperti contohnya dakwah, seperti tawajuk dan haluan. Itulah cara kita kembali kepada guru ataupun walinya Allah. Bukan kembali kepada walinya Allah kita suruh tinggal di rumahnya kakek Malik, nggak gitu. Kembali kepada walinya Allah secara ilmu tarekat, kembali kepada guru itu tadi, kita disuruh menjalankan perintahnya. Kalau secara ilmu hakikat, suruh patuh dan taat kepada kedua ibu bapaknya. Kalau secara ilmu ma'rifat, bersifat pengasih dan penyayang. Mungkin hanya sedemikian wawasan ataupun gambaran singkat yang tadi kita dengarkan, hanya sebatas mengeluruskan daripada tausiah ataupun menambah sedikit tausiah daripada saudara kita Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan kita itu bisa menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah melalui lisannya para wali-walinya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wawasan atau ilmu yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita Muhammad Sudargunanto Al-Malik. Mudah-mudahan itu benar-benar bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Dan untuk mengambil berkahnya, saya mohonkan kepada Bapak Muhammad Ngadi Al-Malik untuk membawakan doanya dan
tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa jihatan fil ilmina wa barakatan rezekina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afahindal hisab. Rabbana zi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana jalhamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barakatil syafaati Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isawabila rohani wali Allah kakek Syekh Muhammad Jainal Arifin Al-Malik Asatari Asaid. Isawabila rohani wali Allah sesatina safina wa barakatina. Asabi Rabbi kutubi kakek Ablami Jamak Suari wali Allah Kudusullah. Ata ila ular parosidin wa Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Angguli sahabat Rasulullah ajmain. Al-malaikati wala kurabin wala kurabun la hala wala quwata illa billahi aliyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.